saya minta Prodi harus meningkatkan akreditasinya, ya. Terutama saya bilang kalau Fakultas Kedokteran itu di Unjani ini boleh dibilang jadi anchor-nya, jadi jangkar. Jadi orang melihat bagaimana kedokteran baru nanti yang lainnya. Oleh karena itu saya bilang kedekan Fakultas Kedokteran harus akreditasi, harus unggul, harus unggul. Ya, tapi alhamdulillah setelah berapa tahun kita, hampir 2,5 tahun saya ada di sini, akhirnya kemarin kita dapat unggul. Karena kemari Prof. Oke. Jadi harap maklum Prof. Jadi mudah-mudahan lain waktu mungkin Hendrik dan teman-teman bisa meliput ke Unjani lah. Siap. Cuman karena ini mau deadline karena mau lebaran dan sebagainya, ya mohon izin nih Prof. Redaksi sudah siapkan pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan sudah dikirimkan ya Prof ya. Iya. Sebenarnya nggak terlalu banyak yang berubah sebenarnya karena Prof akan profil untuk kampus jadinya sebagai rektor Unjani. Nah mungkin ada beberapa yang sudah disiapkan oleh teman-teman redaksi, mungkin ada sekitar 8 untuk Unjani, profil sekitar 8, dan satu nanti pertanyaan penutup tentang spesialis Prof tentang hubungan luar negeri lah, karena memang Prof kan dikenal sebagai pakar hubungan luar negeri. Mungkin dimulai saja ya Prof, karena waktu juga ya Prof. Ya silakan. Nah Prof, boleh bercerita tentang bagaimana Prof untuk visi dan misi Unjani ke depan, apa yang melatar belakangi Prof mau menerima sebagai rektor di sana, apa yang menjadi program unggulan Unjani, apa yang membedakan Unjani dengan kampus lain. Mungkin itu dulu mungkin Prof yang ingin coba oleh redaksi ingin tahu lah gitu Prof. Boleh cerita. Oke. Saya akan mulai dari kenapa saya menerima tantangan di Universitas Jenderal Ahmad Yani ini, ya jadi rektor. Jadi 2019 saya itu gagal menjadi rektor di UI. Jadi ikut seleksi, namun karena satu dan lain hal saya gagal lah, kira-kira seperti itu. Nah, dalam konteks saya gagal ini, kemudian bulan Maret gitu, saya diminta oleh Pak Kasat ketika itu, Pak Andika Perkasa, untuk membantu beliau, ya, membantu untuk menjadi rektor di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Awalnya sih saya agak sungkan gitu ya untuk menjadi rektor di Unjani ini karena ya boleh saya bilang, saya harus akui lah, pada waktu itu saya belum tahu lah tentang Universitas Jenderal Ahmad Yani, ya. Karena mungkin di Jawa Barat ini sangat dikenal, tapi universitas ini secara keseluruhan di Indonesia tidak begitu dikenal gitu. Nah, jadi satu itu, yang kedua, saya waktu itu juga mikir juga nih Cimahi di mana nih gitu kan. Saya tadinya enggan, saya bilang sama Pak Andika, Mas saya ini ada di Jakarta, jadi saya sulit untuk bisa tahu lah gitu kan. Tapi kemudian Pak Andika bilang begini, Mas, saya kalau misalnya mencari rektor, karena ini milik Angkatan Darat ya, rektor yang dari tentara bisa saya, mudah. Tapi masalahnya tentara itu tahu tentang perang, tidak tahu bagaimana mengelola kampus. Karena kebetulan sebelum saya itu dari tentara. Lalu sementara beliau mengatakan pada saya bahwa saya ingin ini universitas ini dikenal di seluruh Indonesia. Saya kata beliau ingin universitas ini bisa seperti universitas-universitas lain yang ada di Indonesia. Kita mengejar ketertinggalan kita. Nah, dan saya akan lakukan apapun yang dibutuhkan untuk bisa membuat universitas ini dikenal dan maju.
Wah, lalu mendengar cerita berikutnya juga saya mengatakan, Pak Ika, beliau ini besar di dunia militer, tetapi memikirkan masalah pendidikan. Masa saya yang besar di perguruan tinggi tidak mau memikirkan masalah pendidikan ini? Nah, dari situ lalu saya katakan sama Pak Andika, ya sudah, saya bersedia untuk menjadi rektor. Nah, kemudian ada satu proses sampai kemudian saya dilantik bulan April, jadi bulan ini, kalau saya nggak salah tanggal 20-an lah gitu. Jadi ini udah 3 tahun saya nih terus terang. Jadi bulan April, lalu di dalam, kalau kita lihat di di YouTube itu, TNI Angkatan Darat, itu ada amanah atau arahan dari Kasat kepada saya. Beliau menghendaki bahwa Universitas Jenderal Ahmad Yani ini menjadi Naval Postgraduate School yang ada di Amerika Serikat. Naval Postgraduate School itu sebenarnya universitas yang dimiliki oleh Angkatan Laut, Angkatan Perang dari Amerika Serikat, tetapi kemajuannya sangat luar biasa dan sampai dikenal di mancanegara. Jadi itulah yang jadi rujukan beliau pada waktu itu. Nah, lalu kemudian beliau mengatakan pada saya, beliau kasih waktu 2 minggu untuk kemudian mengetahui, saya buat assessment terkait dengan Unjani ini, dan bagaimana Unjani ini kita bisa buat supaya besar, supaya dikenal seluruh Indonesia dan lain sebagainya. Nah, inilah yang terus kemudian pada waktu itu masih COVID, saya waktu itu masih belum bisa datang ke Unjani, jadi saya cuma datang sekali visit ke Unjani, lalu saya berbincang dengan para dekan pada waktu itu, para wakil rektor, bahkan juga rektor, untuk mengetahui secara jelas posisi Unjani itu seperti apa. Lalu kemudian dari situ saya munculkan ide-ide saya untuk kemudian saya presentasikan di depan Pak Kasat. Nah, ada 5 hal yang sangat penting waktu itu. Pertama, saya bilang sama Pak Kasat adalah Universitas Jenderal Ahmad Yani ini infrastrukturnya sudah tertinggal. Jadi kalau kita mau menjual Universitas Jenderal Ahmad Yani ini kurang nendang gitu ya. Sehingga saya mengatakan bahwa gedung-gedung harus direnovasi dan kemudian ada ICT, Information Communication Technology. Karena pada waktu itu meskipun saya tahu bahwa universitas ini menerima mahasiswa-mahasiswa umum ya, orang-orang sipil dan sebagainya, tapi saya menginginkan bahwa Universitas Jenderal Ahmad Yani ini bisa bermanfaat untuk TNI Angkatan Darat, bermanfaat untuk para prajurit kita yang ada di perbatasan di berbagai daerah di Indonesia untuk ikut kuliah di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Maka di situ yang namanya ICT menjadi penting karena kita mengalami COVID-19 di mana ya perkuliahan dan lain sebagainya kan dilakukan secara daring ya. Daring ya. Iya. Jadi saya terbetik ide, kenapa nggak kemudian kita manfaatkan situasi ini untuk bisa menjangkau para prajurit kita di berbagai wilayah. Jadi itu yang pertama, renovasi terhadap infrastruktur yang ada di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Hal yang kedua, saya katakan bahwa ini ada permasalahan di program-program studi. Karena program-program studinya pada waktu itu rata-rata B akreditasinya. Lalu kemudian ada satu program magister, hanya satu program magister ilmu pemerintahan. Ya, selebihnya adalah program S1. Dan kemudian ada juga pada waktu itu akademi. Nah, yang ketiga, dosen-dosennya jabatan fungsionalnya nggak terlalu tinggi. Jadi ada yang masih belum punya jabatan fungsional, ada yang jabatan fungsional itu kebanyakan asisten ahli. Lalu kemudian ya sedikit lektor. Lektor kepala sangat sedikit, bisa dihitung dengan jari. Nah, guru besar pada waktu itu hanya ada 1. Nah, itu yang masalah dosen. Dan kemudian yang berikutnya adalah mahasiswa. Ya. Bagaimana mungkin universitas mau kita buat hebat kalau misalnya di dalam mendapatkan mahasiswa kita tidak melakukan seleksi.
Nah, seleksi itu kalau banyak minat yang mau masuk ke Universitas Jenderal Ahmad Yani. Kalau misalnya universitas negeri misalnya, itu pasti banyak minatnya, sampai ribuan dan lain sebagainya, seluruh Indonesia. Kalau kita ini kan nggak bisa, karena sebelum adanya COVID, mahasiswa itu harus datang ke Cimahi untuk ikut ujian. Ya, jadi terbatas mahasiswa kita pasti hanya yang ada di daerah Jawa Barat, kalaupun ada Jakarta. Nah, jadi saya katakan bahwa kalau kita mau mendapat mahasiswa yang bagus ya harus kerjasama nih saya bilang. Dengan misalnya kodam-kodam untuk kita menyelenggarakan tes di sana, jadi mahasiswa itu tidak perlu datang ke Cimahi ikut tes, tahunnya gagal kan sayang juga tiket pesawat atau tiket ini. Jadi harus kerjasama seperti itu. Tadinya saya pikir seperti itu, ya. Tetapi kan dengan adanya COVID ini, semua ujian masuk juga dilakukan lewat digital. Bahkan saya waktu itu juga punya ide, ya sudah hasil dari tes perguruan tinggi negeri itu tolong dipublish gitu ya, untuk si mahasiswa ini gunakan untuk kalau misalnya dia mau mendaftar ke kami, nah nanti kan ada angkanya, jadi angka itu kita bisa pergunakan. Idenya seperti kayak TOEFL waktu itu saya berpikir gitu ya. Nah jadi ada 5 isu ini yang saya sampaikan kepada Pak Kasat kalau kita mau loncat begitu kan. Nah dari situ Pak Kasat mengatakan gini katanya, kalau soal infrastruktur biar kami yang tangani. Tapi 4 lainnya, masalah program studi, masalah dosen, masalah mahasiswa gitu ya, itu urusannya Pak Rektor, gitu kan. Wah, jadi kita udah bagi tugas. Nah, pada waktu itu Pak Andika komit, ya. Jadi beliau mengatakan, oke, kalau soal infrastruktur gedung-gedung, saya mau lihat dulu deh seperti apa. Ternyata ketika beliau datang ke sini, wah, beliau tahu kan, memang gedungnya lama, udah itu dari tempat yang perkampungan begitu ya, yang kurang bagus lah, kurang menarik gitu. Sehingga beliau mengatakan, wah ini jadul nih katanya, bukan heritage nih. Jadi udah itu ICT-nya juga dilihat, ICT pada waktu itu kantin di bawah, ICT-nya di lantai 2. Nah, masalahnya kalau misalnya ini kantin kebakar, kayak apa nih? Gitu kan? Nah, akhirnya beliau mengatakan, udah sekarang kita bangun ini, kampus ini. Jadi, saya masih ingat, awalnya sih sebenarnya mau gedung ICT aja, satu gedung aja. Tapi setelah beliau melihat gini, wah beliau bilang, enggak, semua dirombak. Ya, bahkan gedung rektorat yang cuma 2 lantai, enggak, ini harus dibuat nih enggak representatif, ruang rektor enggak representatif dan lain sebagainya. Akhirnya beliau bilang kita rombak semua. Jadi infrastruktur dan ICT ya dipanggil yang BUMN. Jadi kayak infrastruktur perusahaan-perusahaan karya suruh ikut bidding. Terus kemudian ICT, Telkom dan lain sebagainya, Telkom, Indosat gitu ya. Yang ketiga adalah banknya, karena beliau bilang ini kita harus pakai bank nih, jangan pakai uang yayasan sendiri nih katanya. Udah, akhirnya yang menang untuk infrastruktur Wika sampai hari ini terus kita berjalan terus. Sekarang udah hampir tahap kedua, mudah-mudahan 2024 bisa selesai gitu ya. Terus kalau yang ICT Telkom ya, Telkom yang yang membangun ini. Nah, semua itu di total itu habis kira-kira sekitar 1,5 triliun. Nah, 1,5 triliun ini 30% ke yayasan, jadi yang membiayai, yang 70% bank. Dan bank itu diseleksi juga di tender, dan yang waktu itu menang BNI. Nah, jadi udah kayak begitu ya. Dan kemudian saya dipanggil sama Pak Andika, Pak Rektor, sekarang tolong pikirin gimana caranya mengembalikan hutang. Waduh, tadinya saya pikir 1,5 triliun saya udah tenang-tenang, saya udah senang kan, wah pasti bangun ini lain sebagainya. Wah, tapi sekarang harus mikirin gimana cara mengembalikan hutang. Tapi nggak apa-apa, itu jadi tantangan untuk saya. Bisnis jadi ya. Bisnis, jadi rektor itu memang harus di sini harus jadi entrepreneur gitu kan. Betul. Jadi saya sekaligus harus menjalankan yang 4 ini. Jadi pertama yang saya lakukan adalah saya datang ke fakultas-fakultas, ketemu sama dosen, sama dekan dan lain sebagainya. Intinya adalah saya bilang begini, akreditasi kita harus bagus.
ya kan? Akreditasi kita harus bagus. Yang B saya minta harus A, ya. Bahkan kemudian ada 9 kriteria itu harus unggul jadi unggul. Nah itu kita harus lakukan itu. Yang kedua saya bilang sama dekan-dekan, kalau kita, ya, pengalaman saya di universitas di luar negeri, bahkan di UI tempat saya berasal, itu cari uang itu dari S2, nggak bisa di S1. Ya, jadi kalau kita cari S1 itu nggak mungkin. Mau berapa tambahin jumlah mahasiswa, ya kan? Dan mohon maaf, kemampuan mahasiswa juga terbatas gitu. Betul, ya. Betul. Nah, kalau mau dimahalin juga nggak mungkin gitu. Nah, jadi pada waktu itu saya bilang sama dekan-dekan, kita harus punya program-program magister. Nah, saya minta setiap fakultas harus punya program magister. Nah, mereka mulai di situ program magister, mereka sudah buat, ya kan? Ada beberapa misalnya magister hubungan internasional. Nanti saya carikan orang-orang yang top-top gitu kan, misalnya Pak Dino Patijalal, Ibu Koni, ayo ngajar di hubungan internasional, nanti di sini ngajar. Nah, itu hampir kira-kira 9 kita punya program magister dan sekarang terus berjalan ya. Nah dari situ alhamdulillah Mabes Angkatan Darat mendukung kita. Karena apa? Mabes yang tadinya hanya memberikan beasiswa S2 untuk UI, untuk para prajuritnya ke UI dan UGM, sekarang dikasih kesempatan nih Unjani. Nah di situ yang membuat program magister kita jadi laku gitu kan. Jadi jalan ya. Jadi jalan begitu. Kalau enggak kita harus cari mahasiswa kan repot juga tuh kan. Apalagi program masih baru. Nah dari situ kita dapat dan juga secara finansial juga kita terbantu sekali gitu. Nah itu dari segi prodi. Dan saya minta prodi harus meningkatkan akreditasinya ya. Terutama saya bilang kalau fakultas kedokteran itu di Unjani ini boleh dibilang jadi anchor-nya, jadi jangkar. Jadi orang melihat bagaimana kedokteran baru nanti yang lainnya. Oleh karena itu saya bilang ke dekan fakultas kedokteran harus A, akreditasi, harus unggul. Ya, tapi alhamdulillah setelah berapa tahun nih kita, hampir 2,5 tahun saya ada di sini, akhirnya kemarin kita dapat unggul. Kedokteran gigi juga sudah unggul gitu ya. Nah, karena apa? Karena ini jadi anchor. Kalau ini udah unggul, mudah-mudahan yang lainnya akan ikut gitu ya. Nah, jadi itu akreditasi. Lalu yang berikutnya dosen. Dosen saya bilang harus nih, harus dari asisten yang tidak punya jabatan fungsional, harus jabatan fungsional. Saya lihat apa masalahnya. Ya macam-macam lah, banyak masalahnya. Ya karena dosennya kurang juga eager untuk masukin, ya biasa lah itu. Yang kedua juga ya biasa suka ada yang politik-politikan yang menghambat-hambat. Saya bilang saya nggak mau dengar kayak begitu. Kalau sudah ada main politik-politikan di kampus, itu udah susah kita mau berkembang. Ya, banyak universitas yang wah politiknya nggak hanya yang ada di dalam kampus, di luar kampus juga bermain dan lain sebagainya, nggak bisa berkembang. Ya, saya bilang saya nggak mau kayak begitu. Ya, pokoknya saya lihat kriterianya kalau memang sudah terpenuhi, saya akan teruskan ke LL-Dikti. Nanti kan LL-Dikti yang akan melakukan proses. Saya lebih suka kalau kita dipotong di LL-Dikti daripada kita ketat di sini. Nggak akan muncul saya bilang ya, sambil kita tahu ya kriterianya itu seperti apa. Nah jadi dosen-dosen sekarang sudah mulai banyak yang mempunyai jabatan fungsional yang lebih tinggi dari sebelumnya. Ini yang sekarang saya mau dorong itu harus ada guru besar nih, karena satu guru besar yang saya sebutkan itu yang benar-benar asli dari Unjani sudah akan pensiun, ya kan? Saya udah bilang nih yang muda-muda, ayo harus jadi guru besar. Ya alhamdulillah saya bisa memberi contoh gitu ya, karena saya pada waktu dulu sebagai dosen di UI kan mendapatkan guru besar pada usia 35 tahun menjelang 36 ya. Jadi saya bisa mengatakan ini loh, kalau kita konsisten, kalau kita mau bahwa ini merupakan pilihan profesi kita, pasti kita bisa gitu. Nah, jadi itu dari sisi dosen. Saya juga dorong publikasi di jurnal dan lain sebagainya. S3. Nah, kebetulan kalau untuk S3 juga dari yayasan ketika itu menyediakan dana juga untuk para dosen, walaupun terjadi kepengurusan di yayasan di awal-awal, pengurus yayasan nyetop dulu ya, karena pada waktu itu mereka khawatir dengan adanya kewajiban-kewajiban kita ke berbagai pihak ya, ke bank lah, ke Wijaya Karya dan sebagainya.
uang yang sudah ada itu tidak mencukupi. Jadi ya akhirnya banyak yang diefisiensikan gitu ya, termasuk beasiswa dosen ini di stop dulu dan sebagainya. Nah, tapi saya cari dari tempat-tempat lain ya, sponsor-sponsor yang mau menyekolahkan para dosen kita. Yang penting saya bilang ini harus terus jalan. Nah, itu dosen. Terus kemudian untuk mahasiswa, saya udah bilang ke semua dosen, ke semua mahasiswa, udah sekarang jangan gunakan lagi kayak misalnya televisi, media, majalah, koran gitu. Sekarang kita harus bermain di sosial media. Bahkan saya akhirnya ya TikTokan dan lain sebagainya, ya joget-joget gitu. Maksud saya adalah supaya banyak calon mahasiswa yang lihat nih ada aneh nih orang ini gitu kan. Siapa nih? Oh rektor apa nih? Rektor Hunjani. Apa tuh Hunjani? Akhirnya dibuka. Dan alhamdulillah memang efektif ya. Bahkan sekarang mahasiswa saya mereka buat bahkan suka nge-tag ke saya tag nanti saya naikin ke story saya dan lain sebagainya. Jadi orang tahu oh ini Hunjani nih. Nah, dari situ jumlah mahasiswa yang mengikuti program kita semakin lama semakin besar dan kita bisa seleksi. Meskipun saya harus akui juga ada yang masih belum bisa kita seleksi gitu ya karena prodi jurusan atau program studi tertentu memang sekarang ini kurang diminati, terutama yang berbau-bau teknik ini kurang diminati sama calon mahasiswa. Nah ini yang tapi saya dorong terus ke para dosen, ke para mahasiswa saya, misalnya kalau misalnya teknik mesin apa sih dipelajari, bisa nggak dibuat dalam bentuk waktu ya 2 menit, 3 menit, 1,5 menit, yang cepat orang langsung tahu oh kayak begini ya, ekspektasinya apa. Nah itu saya minta untuk dibuat. Nah akhirnya itu kita lakukan. Nah jadi itu yang kita lakukan dan alhamdulillah sekarang gedung rektorat sudah terbangun. Jadi kalau misalnya ke Bandung dari Jakarta lihat sebelah kiri ada gedung warna biru ya. Nah itu Universitas Jenderal Ahmad Yani rektoratnya. Lalu kemudian ada gedung-gedung yang dari semua sekian gedung hanya 3 gedung yang tidak dirobohkan tapi direfasad. Jadi bungkusnya dibuat sesuai dengan gedung-gedung yang lainnya. Nah, terus kemudian sudah ada 3 gedung yang direfasad, 1 gedung yang didirikan. Nah, sekarang ada 3 gedung yang akan didirikan, yaitu 2 untuk Fakultas Kedokteran jadi 3. Nah, terus kemudian ada Fakultas Kedokteran Gigi. Lalu sekarang yang mau dibuat juga auditorium. Nah setelah auditorium baru nanti Fakultas Ekonomi Bisnis, Fakultas Teknologi Manufaktur, Fakultas Teknik, ya ini yang akan dibangun gitu. Nah dengan kondisi seperti ini dari tahun ke tahun kita menunjukkan performa yang bagus. Saya ambil contoh ya, kalau misalnya kita di swasta ini, ya kan untuk investasi itu kan kayak gedung dan lain sebagainya tadi pinjam. Nah pinjam itu kan harus mengembalikan. Nah kita harus punya surplus gitu ya. Jadi surplus itu adalah berapa yang kita terima dikurangi cost operasional. Nah itu yang jadi surplus yang untuk bisa investasi kita membangun gedung dan sebagainya. Pada waktu saya serah terima dari rektor lama itu surplusnya 84 miliar. Lalu kemudian tahun berikutnya alhamdulillah 97 miliar. Nah, tahun berikutnya pada waktu itu Pak Kasat sudah minta supaya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Ahmad Yani itu digabung menjadi bagian dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Karena tadinya Yayasan Kartika Eka Paksi ini punya 3 perguruan tinggi. Kami, Unjani di Cimahi, Unjani di Jogja, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Nah, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ini lokasinya sebelah kami. Jadi Pak Kasat bilang udah gabung aja, ya digabung. Nah ketika digabung itu memang ada kenaikan dari surplus kita, ya jadi 108 miliar. Nah tahun kemarin 2022 kita ditarget surplus itu 150 miliar. Alhamdulillah kita bisa sampai 178 miliar, gitu kan. Dan tahun ini ditarget 185 miliar. Mudah-mudahan sih bisa di atas itu ya, 185 miliar ini. Nah, jadi dari segi dari tahun ke tahun kita bisa melihat nih peningkatan jumlah surplus kita itu berarti karena adanya peningkatan jumlah mahasiswa tapi tidak di S1,
ya konsentrasinya adalah di program-program S2, ya program studi S2. Nah sekarang ini saya sudah minta agar kita sudah mulai nih punya program S3. Nah program S3 itu memang dari ilmu pemerintahan yang sudah lama, kita harus mencari guru besar dari tempat lain yang mau kemudian masuk supaya kita bisa menyelenggarakan program S3. Ini sedang dalam proses. Tapi saya juga punya ide lagi, karena sekarang ini kita tahun ini kita pergi ke luar negeri ya, kita mau lebih kuatkan kerjasama dengan luar negeri. Salah satunya adalah ke Malaysia. Jadi saya ini udah berapa kali ya, hampir 3 kali pulang pergi ke Malaysia untuk bisa menjalin kerjasama. Ya, dan saya percaya tuh gini, kalau kita cuma teken-tekennya nggak ada artinya. Kita harus face to face, kita harus kenal orangnya, kita harus bicara dan lain sebagainya. Ya, termasuk saya pergi ke UiTM, University Teknologi Mara. Lalu di sana saya tanya sama UiTM di Fakultas Kedokterannya. Saya tanya, ada program S3-nya? Ada, Prof, kita ada program S3. Nah, boleh nggak kalau misalnya program S3 itu diselenggarakan di Unjani? Tapi ijazah semua ada di kamu, ya. Kita cuma jadi penyelenggaranya aja gitu. Jadi kayak FIFA dengan pemerintah Indonesia soal timnas Israel. Ya kan? Jadi saya bilang, udah nanti kita cariin mahasiswa di sini, mereka ikut, ya. Terus kemudian, tapi semua urusan kamu secara akademis sampai ijazah. Nah ini alhamdulillah nih mereka setuju, ya boleh kita lakukan itu. Nah kenapa saya perlu lakukan itu? Karena saya harus punya S3. Kalau saya tunggu di Fakultas Kedokteran sampai ada yang jadi profesor, waduh mungkin 15 tahun lagi, ya 20 tahun lagi. Saya harus mikir gimana caranya punya terobosan. Nah akhirnya dengan kerjasama ini yang saya lakukan, kita punya S3 at Unjani walaupun ijazahnya UiTM. Tapi harapan saya nanti hasil dari sini dokter-dokter ini yang saya bilang fokusnya juga ke dosen. Dari luar juga boleh, tapi juga dosen. Nah nanti dosennya udah punya kualifikasi doktor. Lama-kelamaan kita bisa menjadi misalnya pembimbing atau examiner ya, penguji yang diikut sertakan di sana. Lalu satu hari nanti ya kita bisa lepas gitu ya. Artinya kita bisa menyelenggarakan sendiri dengan memanfaatkan tenaga juga dari Malaysia, teman-teman kita yang dulu pernah membantu. Kan bisa seperti itu. Nah ini tapi untuk Fakultas Kedokteran, saya bilang sama fakultas-fakultas lain, kamu juga harus punya nih kayak begini nih. Ya. Challenge ya. Saya udah bukakan pintu nih sama dekan Fakultas Kedokteran. Saya kepingin dekan-dekan yang lain juga tinggal copy paste, ya, mereplikasi apa yang sudah dilakukan. Nah, jadi seperti itu. Nah, tahun ini saya juga ingin lebih memfokuskan untuk mendapatkan mahasiswa dari prajurit TNI Angkatan Darat. Nah, sementara ini kita sih dapat dari yang perwira menengah, ya, itu ketika mereka ikut Seskoad di Bandung. Sorenya itu kita bekerja sama dengan Seskoad untuk para siswa yang ada di sana bisa ikut di dalam program S1, S2 kita. Jadi banyak juga sih prajurit-prajurit yang pangkatnya sudah tinggi, letnan kolonel, mayor, letnan kolonel, tapi belum S1. Nah sekarang S1. Kalau dulu itu zamannya Pak Kasatnya Pak Wismoyo yang saya dengar itu diwajibkan semua. Tapi waktu itu masuk ke universitas terbuka. Nah saya bilang ini kan kita Unjani ada nih, kenapa nggak dimanfaatkan? Nah ini yang kemudian diintensifkan. Lalu kemudian saya bilang bahwa jangan hanya mereka-mereka yang perwira menengah, tapi perwira misalnya Bintara yang sersan gitu, bahkan juga Tamtama juga harus nih. Saya tunjukkan nih Polri banyak yang Bintara-Bintara itu mereka sudah S1. Jadi saya sekarang muter nih, rajin muter ke Kodam, saya muter ke Akademi Militer untuk mendorong para prajurit kita untuk mendapatkan kuliah, ya, mendapatkan ijazah di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Dan saya bilang gini, universitas ini kita buat hybrid, ya. Saya nggak mau lagi kita cuman luring hadir di sini. Kalau saya cuman luring aja, saya nggak akan dapat mahasiswa. Karena pada waktu Pak Andika datang ke Unjani, beliau bilang, beliau
idenya tuh banyak bener. Ya, beliau bilang gini sama kita di Unjani. Universitas pendidikan itu sangat banyak sekali ininya, kemungkinan. Sepanjang kita kreatif pasti kita bisa. Ya. Lalu beliau bilang gini, saya ingin nih kita bangun kampus-kampus ini, ya, mahasiswa kita boleh secara fisik hadir itu jumlahnya 20.000. Tapi saya kepingin juga 20.000 lagi dari berbagai tempat. Jadi kita secara daring lah gitu ya. Nah, jadi 40.000 kita target kita. Nah, sekarang ini mahasiswa kita yang secara fisik datang ke Cimahi sekitar 16.500, 17.000. Nah, sementara yang pakai daring ya masih angkanya 1.500, 2.000. Artinya apa? Kalau kita lihat seperti ini masih besar nih kemungkinannya. Potensinya ya. Potensinya. Nah, jadi saya mempedomani hal tersebut. Saya